Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi atau persentase kami, yaitu tentang perencanaan bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah suatu kegiatan yang bersifat meyakinkan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dipasarkan dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Di sini kita akan memiliki sebuah permisalan. Ketika kamu dan teman kamu sedang berada di sebuah kota A dan kamu ingin menuju kota B, biasanya orang menempuh dari kota A ke kota B dengan waktu 2 jam. Dan kamu meyakinkan teman kamu dapat menempuh waktu tersebut menjadi lebih singkat, yaitu 1,5 jam. Teman kamu tidak percaya akan hal tersebut. Jadi, kamu harus meyakinkannya dengan cara yaitu memaparkan sebuah ide yang kamu miliki. Misalnya, kamu memiliki ide untuk memotong jalan. Kamu harus menunjukkan rute-rute yang akan kamu tuju dan dari mana tersebut. Jadi, kamu harus meyakinkannya dengan cara yaitu memaparkan sebuah ide yang kamu miliki. Misalnya, kamu memiliki ide untuk memotong jalan. Kamu harus menunjukkan rute-rute yang akan kamu tuju dan dari mana ke mana kamu akan menuju waktu yang singkat tersebut. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa penjualan barang sama halnya dengan rute tersebut. Ketika kamu menjual barang, kamu harus menjelaskan bagaimana kualitas produk tersebut dan apa-apa saja yang terdapat dalam produk tersebut. Sehingga kamu dapat meyakinkan si pembeli dan si pembeli akan tertarik terhadap produk tersebut. Dan di sini ada beberapa langkah-langkah untuk menjual sebuah produk atau menyusun sebuah perencanaan produk, yaitu yang pertama yaitu menentukan tujuan dari usaha kita. Tidak hanya mencari keuntungan, namun kita harus membuat tujuan dari usaha kita sespesifik mungkin. Kita harus mengembangkan produk kita sehingga kita dapat menentukan apa kita buat. Yang kedua, mengecek kondisi pasar. Kita harus mengecek kondisi pasar ketika kita ingin memulai penyusunan sebuah bisnis. Yang ketiga yaitu menyusun profil bisnis kita. Yang keempat, mencari keperluan dalam sebuah usaha. Kita harus tahu apa-apa saja keperluan yang kita butuhkan pada saat ingin memulai sebuah perencanaan bisnis. Yang kelima yaitu hitung rincian modal dalam pada saat kita berwirausaha. Yang keenam yaitu strategi pemasaran dan jadwal evaluasi. Perkenalkan, nama saya Juwita Dearni Borusitopu, NIM 203304020259. A. Pengertian legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan termasuk dalam ruang lingkup legalitas dari suatu perusahaan. Legalitas yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha harus sah menurut undang-undang dan peraturan. Perusahaan dilindungi dengan dokumen sah di mata hukum pada pemerintahan. B. Bentuk legalitas perusahaan. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan dapat kita lihat pada poin-poin berikut ini di antara. 1. Nama perusahaan. Nama sebuah perusahaan adalah jati diri yang dipakai perusahaan untuk menjalankan usahanya. 2. Cara pemberian. Nama perusahaan yang dapat digunakan bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nama pribadi pengusaha, jenis usaha yang dilakukan, dan tujuan didirikannya. 3. Asas. Beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan yaitu pembaruan nama perusahaan dengan nama pribadi dan larangan memakai nama perusahaan orang lain. 4. Merek.
Alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi perusahaan disebut sebagai merek. Ketentuan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 5. Cara permohonan. Permohonan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tata cara permohonannya adalah sebagai berikut. Mengajukan permohonan tertulis. Permohonan ditandatangani pemohon dengan melampirkan pembayaran biaya. Permohonan untuk 2 barang atau lebih dapat diajukan dalam satu permohonan. 6. Surat izin usaha. Surat izin usaha wajib dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan maupun pelayanan jasa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Yohana Natasha Tambunan dengan NIM 203304020235. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang legalitas perusahaan yang dijelaskan oleh teman saya. Berikut beberapa pertimbangan tentang legalitas perusahaan. Sebagai upaya tunduk pada aturan hukum, perusahaan tersebut berhubungan dengan instansi pemerintah yang akan mengikuti tender barang atau jasa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perusahaan memiliki brand, sehingga perusahaan tersebut membutuhkan perlindungan hukum. Jika ada sengketa atas brand tersebut dari perusahaan yang tidak bertanggung jawab, maka perusahaan akan memperoleh kekuatan hukum dengan memiliki legalitas. Perusahaan tersebut berhubungan dengan perusahaan lain dan bekerja sama dengan instansi pemerintah atau dengan pihak swasta lainnya. Perusahaan dapat dikenai kewajiban mengeluarkan pajak, pertambahan nilai, dan penjualannya. Legalitas perusahaan kontraktor memiliki kewajiban untuk membayar pajak seperti pajak untuk pertambahan nilai, pajak untuk karyawan. Cara melegalkan. Setelah melakukan pertimbangan untuk melakukan legalisasi, kini Anda harus menyimaki tata cara melegalkannya. Berikut tata cara dalam melakukan legalisasi. 1. Membuat akta perusahaan yang dilakukan di hadapan notaris. Kedua, meminta surat izin dan domisili perusahaan. Ketiga, membuat SIUP atau surat izin usaha perdagangan, TDP atau tanda daftar perusahaan, dan situ atau surat izin tempat usaha, serta surat izin lainnya yang diperlukan untuk melegalkan perusahaan. Langkah selanjutnya untuk mengurus legalitas perusahaan terdiri dari membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP, meminta surat pengukuhan pengusaha kerja pajak atau PKP, meminta faktur untuk menerbitkan pajak pertambahan nilai atau PPN, serta laporan SPT bulanan dan tahunan. Membayar pajak, memperpanjang dokumen jika masa kadaluarsanya habis. Legalitas perusahaan developer unsur terpenting yang untuk mengusahakan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas harus sah menurut undang-undang dan peraturan. Perusahaan akan memperoleh perlindungan dan berbagai dokumen yang dimilikinya. Sekian hasil dari presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Pak.